apapun warga negaranya, apapun etniknya, sukunya, bahasanya, ini sama-sama punya kesadaran untuk melestarikan lingkungan, menyelamatkan lingkungan. Tanpa lingkungan yang asri, lingkungan yang sehat, itu tidak mungkin ada kesejatian, kebahagiaan hidup, ya kan. Bagaimana kita bisa menjadi khalifah di muka bumi ini kalau buminya rusak, berantakan, ya kan? Karena memang kalau kita lihat secara jujur, tidak ada negara yang seplural Indonesia di kolom langit ini. Bayangkan kalau semua masyarakat Indonesia sadar bahwa merusak lingkungan itu dosa, merawat lingkungan itu pahala, pasti tempat tinggal kita untuk menjadi hamba, untuk menjadi khalifah itu pasti lancar, ya kan? Tidak ada kedamaian di atas lingkungan yang rusak. Indonesia ini adalah lukisan Tuhan, tidak boleh diacak-acak. Di tengah krisis iklim dan lingkungan yang menjadi isu global, Indonesia harus menjadi garda terdepan dalam upaya untuk melestarikan lingkungan. Kementerian Agama Republik Indonesia melihat permasalahan kerusakan lingkungan tidak hanya disebabkan oleh masalah ekologi saja, tetapi berpulang kepada krisis moral dan juga krisis spiritualitas. Alam seringkali dilihat sebagai sebuah objek yang hanya bisa dimanfaatkan secara ekonomi tanpa mempertimbangkan nilai kesakralan yang ada di dalamnya. Lalu bagaimana upaya dari Kementerian Agama Republik Indonesia untuk mensinergikan upaya untuk membangun Indonesia tetapi juga memperhatikan kelestarian lingkungan? Saya Wiki Ardian, inilah 30 menit bersama Kabinet Merah Putih. Duka mendalam dialami para warga korban bencana alam di tanah Sumatera. Banjir bandang dan tanah longsor menyapu rumah-rumah penduduk di beberapa wilayah dalam sekejap. Selain faktor cuaca, bencana alam ini juga terjadi akibat ulah manusia yang merusak lingkungan. Mulai dari penebangan hutan yang tak terkendali hingga aktivitas pertambangan yang abai lingkungan turut berkontribusi memperparah bencana yang tengah terjadi. Krisis lingkungan hidup yang terjadi saat ini bukan hanya permasalahan ekologi, melainkan juga krisis spiritualitas dan moral. Eksploitasi alam, pencemaran dan kerusakan ekosistem sering lahir dari pola pikir manusia yang memandang alam sekedar objek ekonomi tanpa mempertimbangkan nilai sakral di dalamnya. Untuk menjawab tantangan tersebut, Kementerian Agama Republik Indonesia melakukan pendekatan pendidikan secara ekoteologi yang dipadukan dengan kurikulum berbasis cinta, yang merupakan solusi atas tantangan pendidikan di masa krisis ekoteologi. Dengan berangkat dari nilai spiritual dan moral yang diwujudkan dalam tindakan nyata yang penuh kasih sayang terhadap alam, maka kehidupan yang harmonis akan terwujud. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat? Alhamdulillah. Ini teman-teman dari NSTV ya? Betul sekali. Waduh, terima kasih. Terima kasih atas waktunya untuk kemudian ngobrol-ngobrol bersama 30 menit bersama Kabinet Merah Putih. Ini kemudian menjadi satu hal yang sangat menarik ketemu sama Pak Menteri. Ada hal yang kemudian saya ingin tanyakan langsung nih, ekoteologi. Bagaimana sebetulnya penghargaan ini cukup meng-highlight ataupun mungkin mencerminkan kontribusi Kementerian Agama untuk kemudian mensukseskan Astacita, khususnya Pak Menak pada pilar harmoni sosial dan juga keberlanjutan. Ya, pertama juga saya terima kasih dulu kepada teman-teman dari E-News ya. Saya sesungguhnya di luar dugaan. Kami bekerja dan terus bekerja tanpa menghendaki penghargaan apapun, karena bagi kami pengabdian kepada nusa bangsa itu lillahi ta'ala, ya kan. Tetapi teman-teman memberikan apresiasi, ya tentu kami berterima kasih, ya kan. Saya juga belum merasa maksimum apa yang kami lakukan. Masih panjang jalan yang harus kita lakukan dan masih banyak tantangan yang harus kita hadapi. Ya, saya sendiri juga belum terlalu puas apa yang kami capai, tetapi
teman-teman memberikan apresiasi seperti ini, ya saya berterima kasih. Saya juga kaget di beberapa penghargaan yang mulai dari 3 bulan katanya ke kementerian terbaik. Mudah-mudahan itu akan memberikan motivasi untuk lebih bisa bersemangat lagi untuk mewujudkan visi misi Kementerian Agama, visi misi Presiden Prabowo yang memang sangat obsesif untuk menciptakan sesuatu yang baru untuk bangsanya sendiri, untuk kita semuanya ya. Dan sebagian diantaranya kita sudah selesai. Oke, baik. Ini yang kemudian juga menarik untuk kita bahas adalah mengenai trilogi kerukunan jilid 2 yang menjadi salah satu pengarus utama gitu ya di Kementerian Agama Republik Indonesia. Bagaimana ini kemudian bisa Pak Natsar memberikan sedikit, mohon maaf Pak. Jadi ini kedengarannya update-nya lah mengenai ini. Kedengarannya aneh, Ya. apa sih istilah ekoteologi itu ya? Eko itu artinya bumi ya kan. Teologi itu artinya hubungan kita, pengetahuan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini nanti terkait dengan apa yang kami istilahkan dengan istilah trilogi kerukunan jilid 2 ya kan. Karena kemarin kita sudah selesai, tidak ada lagi isu kerukunan internal umat beragama, tidak ada lagi isu kerukunan antar umat beragama, tidak ada lagi isu kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Nah sekarang kita pakai jilid 2-nya, apapun warga negaranya, apapun etniknya, sukunya, bahasanya, ini sama-sama punya kesadaran untuk melestarikan lingkungan, menyelamatkan lingkungan. Tanpa lingkungan yang asri, lingkungan yang sehat, itu tidak mungkin ada kesejatian, kebahagiaan hidup ya kan. Bagaimana kita bisa menjadi khalifah di muka bumi ini kalau buminya rusak, berantakan ya kan. Nah karena itu kita juga mencoba menciptakan kesadaran kerukunan bersama antara umat manusia ini, menyehatkan lingkungan. Bagaimana belakangan ini kemudian menjadi sebuah dinamika yang memang memunculkan sebuah urgensi bahwa ya sebagai umat beragama memang harus menunjukkan cinta kepada Tuhannya, salah satunya dengan merawat alam gitu. Ada survei, beberapa survei malah membuktikan, baik survei nasional maupun survei internasional, bahwa yang paling efektif digunakan untuk mengajak masyarakat sadar lingkungan adalah menggunakan bahasa agama. Penggunaan bahasa agama ini kan di sini domainnya Kementerian Agama ya kan. Maka itu ternyata sangat efektif. Baru saja kami diundang dari Paus Leo ke-14. Ya saya juga merupakan saya bersyukur ya, di antara pemimpin bangsa dan pemimpin agama di situ, Menteri Agama Indonesia itu diminta mendampingi Paus di dalam beberapa kegiatan di situ ya. Kemudian juga deklarasi Istiqlal yang pernah kita tanda tangani mendiang Paus Fransiskus itu malah justru diprioritaskan untuk ditindaklanjuti oleh Vatikan sekarang ini. Jadi Desember besok ini akan ada tim khusus dari Vatikan untuk menindaklanjuti pada 3 hal deklarasi Istiqlal, di antara 4 poin itu kan. Pertama adalah bagaimana mencegah dehumanisasi ya. Dehumanisasi itu artinya pemusnahan kemanusiaan ini karena perang dan lain sebagainya dengan menggunakan diplomasi agama. Yang kedua adalah bagaimana melestarikan lingkungan ini dengan menggunakan bahasa agama. Dan yang ketiga, bagaimana mengawal IT, ilmu pengetahuan dan teknologi ini, terutama artificial intelligence ini, dengan menggunakan moralitas agama. Agama apapun yang dianut oleh orang itu, karena ditengarai oleh pimpinan umat beragama tanpa direction, tanpa petunjuk, tanpa bimbingan dari moralitas agama, teknologi itu bisa memakan dirinya sendiri. Dia bisa menciptakan dehumanisasi baru. Maka itu perlu ada pengawalan moralitas agama terhadap teknologi canggih seperti sekarang ini. Dan ini satu pertanda bahwa Kementerian Agama ini sudah melakukan action, ya, bukan lagi menciptakan suatu kerukunan internal dalam masyarakat bangsa Indonesia, tapi ini kita sudah dipakai konsepnya juga di luar negeri kan. Seiring dengan itu juga dengan Pak Prabowo tampil di UN itu sangat membanggakan ya, kalau kita di luar negeri benar-benar kita bangga sebagai warga negara Indonesia, karena statement Pak Prabowo itu menjadi buah bibir, bahkan ada yang mengatakan the second Soekarno, ada yang mengatakan the Prabowo's ways, ada yang mengatakan the Prabowo solutions. Nah jadi ke depan bangsa Indonesia harus menjadi contoh. Bagaimana bangsa Indonesia ini bisa menjadi contoh untuk semua negara kalau bisa ya. Karena memang kalau kita lihat secara jujur, tidak ada negara yang seplural Indonesia di kolom langit ini.
puluhan ribu pulaunya, ribuan etniknya, ribuan bahasanya, ya, lihat warna kulitnya berbeda-beda, tapi bisa mempersembahkan sebuah contoh kedamaian, ya, di dalam dunia internasional, tanpa menyebut nama negara-negaranya. Banyak sekali, hanya 2 atau 3 etnik, tapi tiada hari tanpa perang. Dengan membuat kurikulum berbasis cinta sebagai landasan pembelajaran agama. Mengapa cinta kemudian menjadi sebuah pondasi utama dalam hal kurikulum belajar mengajar lah ya? Setiap agama bicara tentang cinta. Setiap adat istiadat itu bicara tentang cinta. Bahkan setiap pemimpin umat, pemimpin negara selalu bicara tentang cinta. Tapi tidak bisa diukur. Nah, kami akan mencoba untuk mengukur apa itu cinta itu ya melalui kurikulum. Kalau cinta itu dikurikulumkan, berarti itu kan akan diajarkan. Ada kisi-kisinya akan diajarkan. Semua mata pelajaran, semua mata kuliah nanti itu diinstal dengan kualitas cinta. Maka ilmu pengetahuan dihasilkan nanti itu pun juga itu kan berujungnya dengan cinta, ya kan. Jadi perbedaan itu lukisan Tuhan tidak boleh diacak-acak. Itulah cinta. Bayangkan kalau setiap pelajaran ada installing cinta di situ. Nah, kalau kualitas cinta yang berbicara, maka saya kira insya Allah polisi akan berkurang tugasnya, kan. Polisi itu terbangun dalam dirinya setiap anak didik Karena kita. seluruh masyarakat sudah menyadari jika kemudian tindak tanduknya berdasar dengan cinta, insya Allah kemudian ke depan akan lebih damai begitu ya. Sangat menyejukkan sekali kita menunjukkan cinta kepada agama kita sendiri tanpa kemudian kita memandang sebelah mata kepada agama yang lain begitu ya. Itu yang akhirnya menjadi satu poin yang sangat penting. Baik, ada hal lain yang saya ingin tanyakan kepada Pak Nasar, tapi lebih seru Pak kita mungkin sambil ngobrol di ruangan lain seperti ya Pak. Mari Pak. Ya, masih bersama Menteri Agama Republik Indonesia Bapak Nasaruddin Umar di 30 menit bersama Kabinet Merah Putih. Satu hal yang juga kayaknya kita perlu kemudian perdalam nih terkait dengan bagaimana sebetulnya perspektif ekoteologi ini dapat kemudian menjelaskan kecintaan kita kepada Tuhan dengan bentuk komitmen cinta terhadap alam ini kemudian nampaknya perlu kita gaungkan terus nih, Pak Menteri, karena banyak sekali isu terkait dengan ekologis yang memang belakangan juga membuat masyarakat cukup concern gitu. Berangkat dari sebuah pemikiran, tidak mungkin kita bisa menyelesaikan suatu persoalan yang dihilir tanpa menyelesaikan persoalannya di sektor hulu. Itu nothing, percuma sih sebetulnya, mungkin ya tambal sulam lah. Nah, kita ingin mencoba menyelesaikan persoalan bangsa, bukan hanya menyelesaikan di sektor hilirnya, tapi sektor hulunya. Air keruh itu kan bukan dari sini, penyebabnya di hulu. Nah, maka itu kita mulai dari ekoteologi. Apa itu ekoteologi? Kalau kita bicara tentang agama ada 3 hal, Mas, ya. Ada namanya mitos. Itu kayaknya kalau kita dalam Islam itu akidah lah. Ada namanya logos. Artikulasi daripada mitos ini adalah disebut logos. Implementasi dari logos itu disebut dengan etos. Jadi segitiga ini harus terimplementasi dalam masyarakat. Jadi kita harus bekerja dengan strategi, kita harus bekerja dengan taktik dan strategi. Jangan kita bekerja tanpa teori, nanti itu hambar, nggak tahu tujuannya, targetnya, alat ukurnya apa. Tidak ada dasarnya gitu ya Pak ya? Saya mungkin dari akademisi ya, jadi saya terbiasa bicara dengan sesuatu yang sifatnya teoritis dulu, baru menjadi praktek. Nah, kita, kata Max Weber ya, sosiologi agama ini, tidak mungkin kita bisa merubah satu perilaku masyarakat tanpa merubah sistem logos. Dan tidak bisa merubah logos tanpa merubah sistem teologi. Teologi itu kan etos, mitos ya kan. Jadi kita mulai teologinya. Nah, kita kalau bicara tentang agama, semua agama bicara tentang cinta. Seperti tadi yang saya sampaikan ya kan. Agama apapun juga intinya setiap agama itu cinta. Dan kami mencoba untuk mengupgrade. Cinta itu bukan hanya untuk sesama manusia kan. Dalam agama Hindu, Buddha itu ada namanya tatuan asih. Tatuan asih, engkau adalah aku adalah engkau. Jadi implementasinya cinta ini bukan hanya kepada diri pribadi, bukan hanya antara sesama umat manusia, tetapi juga binatang, tumbuh-tumbuhan, bahkan sungai, sumur, alam. Jangan membuat sampah plastik. Dan bahasa agama itu kan sangat penting, Mas.
Survei membuktikan bahwa hanya bahasa agama yang mampu memberikan efektivitas pemeliharaan lingkungan. Kenapa? Itu kan dikaitkan dengan dosa. Ya, saya mematahkan ranting pohon tanpa ada alasan, itu dosa loh Mas. Saya menyiram kembang ini, itu dapat pahala. Kalau saya menanam rumput, dimakan kambing, itu sedekah kata Nabi kan. Kalau begitu kan nggak ada perbuatan sia-sia. Ya memang iya. Bayangkan kalau semua masyarakat Indonesia sadar bahwa merusak lingkungan itu dosa, merawat lingkungan itu pahala, pasti tempat tinggal kita untuk menjadi hamba, untuk menjadi khalifah itu pasti lancar ya kan. Tidak ada kedamaian di atas lingkungan yang rusak. Nah coba kita lihat, anak-anak itu masa kekanak-kanakannya itu habis di rumah. Kenapa? Nggak ada lagi taman untuk bermain, pohonnya nggak ada. Coba kalau taman-taman sekecil apapun kita tumbuhkan tanaman-tanaman yang enak, anak-anak bisa punya variasi kehidupan, bisa belajar nyandar di pohon, ya kan? Bisa melihat burung-burung bersiul di atas pohon. Itu apa ya? Secara psikologis itu akan berikan semacam kesegaran tuh ya. Kita ke pantai, melihat ada ikan di situ bermain, itu hiburan loh. Nah, ini kita akan wujudkan. Ini semuanya kepada gersang. Kalau lingkungan gersang, otomatis hati ini gersang. Iya kan? Maka itu kalau lingkungan itu subur, otomatis hati ini juga akan subur. Betul. Nah, Indonesia adalah negara yang paling nikmat ini karena di Khatulistiwa kan. Semua ikan bisa tumbuh, semua tumbuh-tumbuhan bisa tumbuh, dan masyarakatnya juga semuanya sangat riang. Apalagi Indonesia kan. Inilah ekoteologi. Tidak bisa kita berdiri sendiri hanya membahagiakan sesama manusia. Nggak ada kebahagiaan di atas alam yang rusak ya kan. Baik, betul sekali. Nah ini kan perintah agama kan. Ya, empati dan cinta itu inklusif ya, bukan Betul. hanya kemudian ke sesama makhluk hidup saja, tetapi terhadap benda mati juga itu kemudian bisa kita terapkan sehingga akhirnya menumbuhkan sebuah interaksi yang memang akhirnya memberikan manfaat satu sama lain ya, Pak Nasar ya. Baik, terkait dengan penerapan mengenai kurikulum ekoteologi gitu ya, dalam pengajaran agama lah, tantangan yang terbesar lah ataupun challenge yang ditemukan seperti apa sejauh ini dan bagaimana men-tackle-nya Pak Menteri? Di mana ada kreasi baru pasti ada tantangan. Yeah. Itu hukum alamnya kan. Tapi kita harus sabar dan kita harus buktikan. Tapi alhamdulillah lama-kelamaan ini mendahului target ya. Saya membayangkan kita perlu 1 tahun untuk melakukan sosialisasi ini. Tapi ini baru 1 semester, itu sudah mulai panen. Kenapa? Coba kita lihat. Setiap orang mau kawinan itu diminta untuk menyumbang tanaman, ya kan? Anak-anak murid kita yang mau masuk di pesantren atau di madrasah itu dibawa serta pohon, tanam sendiri, dia merawat sendiri. Jadi kita Rabbon itu artinya Rabbon itu memelihara, mengasuh, ya kan? Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi latihan untuk merawat orang tua, latihan untuk merawat anak, suami, merawat pohon. Jadi kalau kita sudah terbiasa untuk menjadi nurture, nurture itu menjadi perawat, bahasa Arabnya Rabbon, ya kan? Maka otomatis kita muncul kehalusan budi pekerti itu kan. Engkau adalah aku adalah engkau. Kalau engkau lapar, aku merasakan kelaparan itu betapa menderitanya. Maka ada panggilan moral itu untuk menyiram kembang ini kan. Engkau adalah aku. Saya nggak perlu menyesal lagi kalau memberikan banyak. Ya kan, kebanyakan tadi saya kasih. Saya nggak perlu menyesal karena engkau adalah aku kan. Aku adalah engkau. Nah, kalau ini muncul dalam hati kita masing-masing, bukan main. Aku tidak boleh mengganggu itu punya orang lain. Bagaimana kalau barang aku diambil, tentu aku sakit. Ini barangnya orang lain diambil, aku tidak ingin menyakiti mereka. Karena kalau aku sakiti mereka, aku sakiti diriku sendiri. Kalau ini semuanya terpatri dalam lingkungan psikologis kita itu, maka itu akan ringan bebannya polisi. Jika kemudian nilai cinta dan juga kesadaran terkait dengan ekologis ini benar-benar terinternalisasi lah Pak Menteri dalam pendidikan agama, seperti apa masa depan layanan publik dan juga keagamaan di Indonesia yang ingin Anda kemudian wujudkan lah?
pagar yang atau tembok yang memisahkan satu sama lain, pagar-pagar agama itu sudah mulai rendah, pagar budaya sudah mulai rendah, pagar provinsi kedaerahan itu sudah mulai rendah, kemudian pagar usia, pada perbedaan umur tua senior. Nah, sekarang muncullah egalitarian, ya kan, kebersamaan. Maka apa yang kita bisa capai dengan kebersamaan ini? Lebih banyak yang bisa kita capai secara positif kalau kita menebang pemisah-pemisah kita satu sama lain ini, lalu kita membaur satu sama lain dengan prinsip kita masing-masing, daripada terbatasi tembok-tembok yang tinggi. Nah, Indonesia ini adalah suatu oase spiritual yang sangat indah. Indonesia ini adalah kita atau minal jannah, serpihan surga datang lebih awal di muka bumi ini. Maka kita harus syukuri, jangan meratapi perbedaan, tapi rayakan perbedaan. Perbedaan itu seperti indahnya sebuah lukisan. Sebuah lukisan itu tidak akan indah kalau sekalipun bingkainya emas, tapi yang dibingkai kain putih, kan. Sekalipun nggak ada bingkainya, tapi kalau lukisannya warna-warni yang sangat indah, kontras, maka itu akan lebih mengasyikkan, ya kan. Indonesia ini adalah lukisan Tuhan, tidak boleh diacak-acak. Kita syukuri perbedaan, karena itu adalah daya tarik tersendiri bagi bangsa Indonesia. Bagaimana kok ada bangsa yang ribuan pulaunya, ribuan etniknya, ribuan bahasanya bisa sekompak Indonesia? Nah, ada orang yang hanya 7 etniknya di negerinya, ada hanya 2 etniknya, tapi tiada hari tanpa perang, tanpa menyebut negara itu, kan ada yang kita lihat, ya. Ya, betul. Di Indonesia ini betul-betul adalah satu konsep kenegaraan yang dibangun oleh para founding father kita itu. Ya, walaupun mayoritas mutlak ini Muslim, ya 87,8%, tapi tidak menjadikan Islam itu sebagai agama official. Seperti di Malaysia, tetangga kita, kan, Islam itu adalah agama official, pemimpin yang ada di sana, kan. Padahal itu cuma sekitar 60%. Kita ada 87,8%, tidak ada negara official. Negara kita sepakat negara Pancasila. Walaupun tidak menggunakan negara Islam, tapi semua ajaran-ajaran Islam bisa terimplementasi di bumi Pancasila ini, kan. Agama kita juga begitu. Muncullah istilah kita bisa menjadi 100% Muslim, tapi 100% juga Indonesia. 100% Katolik, juga 100% merasa Indonesia, kan. Agama lain pun juga seperti itu. Ini satu pertanda bahwa semua merasa memiliki Indonesia 100%. Tapi juga semua merasa mereka itu beragamanya seperti agamanya 100% juga. Jadi jangan ada yang mempertentangkan antara kebangsaan dan keagamaan. Karena di Indonesia terbukti keagamaan dan kebangsaan itu bersatu padu dengan kompak. Baik. Selalu mendapatkan oleh-oleh cerita ataupun oleh-oleh narasi yang saya bisa ceritakan ke teman-teman redaksi kalau berbincang bersama Pak Nazar. Ingin berbincang lebih lama, tapi kemudian waktu kita terbatas. Pak Menteri, terima kasih sudah berbincang terkait dengan ekoteologi ini, kemudian menjadi sebuah konsep yang nampaknya kalau kemudian di breakdown ini jadi satu hal yang gampang dicerna dan mudah dicerna, dan kita bersentuhan sehari-hari gitu ya. Sangat visible juga. Betul sekali. Terima kasih. Sehat selalu Pak Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pemirsa, demikian perbincangan saya bersama Menteri Agama Republik Indonesia Bapak Nasaruddin Umar, dan sampai jumpa di 30 menit bersama Kabinet Merah Putih. Sampai jumpa. Acara ini dipersembahkan oleh